Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian pagi hari ini kajian spesial. Judulnya pun keren. Apa judulnya? Rokok membunuhmu. Keren. Isu-isu membunuh. Judulnya keren. Keren apa serem? Ya, biasa aja. Katanya biasa aja. Akhwani wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Rokok itu sesuatu yang enggak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau rokok itu ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kajiannya jadi mudah. Kajiannya jadi gampang. Karena membahas sesuatu yang sudah ada di zaman beliau, pastinya beliau sallallahu alaihi wasallam akan menetapkan, memutuskan hukumnya. Tapi sayang, rokok ini tidak dikenal di zaman kenabian. Setidaknya di negeri Arab. Setidaknya di negeri Arab tidak dikenal masalah ini. Sehingga tatkala kita membahas hukum rokok, maka kita harus menggunakan kaidah-kaidah pokok agama. Kaidah-kaidah umum dalam beragama. Karena kaidah-kaidah hukum agama, para ikhwah, itu ada yang diambil secara langsung dari dalil, secara langsung dari dalil. Apa hukumnya makan unta? Halalan thayyiba. Dalilnya Rasulullah sering makan unta. Apa hukumnya makan babi? Yani haramun khabith. Karena Rasulullah Subhanahu wa ta'ala mengharamkannya. Itu jelas dan gamblang. Tapi tidak semua hukum syariat itu semacam itu. Karena an-nusus mutanahiyah.
wa al-masail la tatanaha. Nas-nas syar'i itu ada habisnya, onontei, ada batas finishnya. Batas finishnya nas-nas syar'i itu apa ya ikhwah? Batas finishnya apa? Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka wahyu terputus. Sudah tidak ada lagi Al-Quran yang turun dari langit. Sudah tidak ada lagi sabda-sabda Rasulullah SAW yang beliau sampaikan untuk masalah-masalah yang berkembang di zaman setelahnya. Padahal kehidupan masyarakat terus berkembang, tidak bisa berhenti. Hidup ini tidak berhenti masalahnya. Selalu ada, dan selalu terbaharui. Maka kalau kita menginginkan semua masalah hukum syar'i itu patokannya harus langsung ada dalilnya. Yo, sampai elek gak pedok ya, Wan. Sampai elek gak akan ketemu. Tapi kan Islam itu bukan untuk kehidupan di zaman Rasulullah SAW saja. Islam itu bukan untuk orang Arab saja. Islam itu umum. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kami mengutus wahai Muhammad kecuali untuk semua manusia. Kapanpun, dimanapun. Islam yang turun di negeri gurun harus mampu untuk mengatasi permasalahan umat yang ada di negeri salju. Negeri salju itu mana? Antartika. Jadi Islam, wahyu Al-Quran dan As-Sunnah yang itu turun di negeri gurun, padang pasir tandus, itu harus bisa mengatasi masalah-masalah sosial, masalah-masalah hidup yang ada di negeri Katulistiwa. Ijo royo-royo koyo Indonesia. Bahkan harus bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di negeri salju, di Antartika, negeri kutub utara maupun kutub selatan. Islam yang nas-nasnya Al-Quran dan As-Sunnah turun di zaman batu. Zaman batu 14 abad yang lalu. Harus mampu mengatasi permasalahan hidup di zaman sekarang dan sampai hari kiamat nanti. Dulu zaman onta, sekarang zaman Toyota. Dulu zaman burung merpati, sekarang zaman apa? Bopo. Dulu kalau ngirim surat itu kan pakai merpati itu. Pakai burung. Sekarang pakai email. Dulu kalau berangkat haji itu berbulan-bulan naik ontok. Sekarang naik pesawat. Tapi Islam mampu mengatasinya. Dengan cara apa ya, ikhwah? Dengan cara qawaid ammah syar'iyah. Kaidah-kaidah umum agama. Yang itu yang disusun oleh para ulama, yang dibakukan oleh para ulama dalam 3 disiplin ilmu. Usulul fiqh, qawaid fiqhiyah, dan maqasidu syariah. Dan maqasidu syariah. Taib. Berarti tatkala kita bahas masalah rokok. Rokok membunuhmu. Benarkah membunuhmu? Jangan-jangan menyehatkan kamu. Nah, itu kita tidak akan mungkin membahas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-raqa'u haramun. Kepiye ngono? Enggak mungkin. Enggak mungkin ya, kawan. Enggak ada. Karena ini sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ada di zaman kita yang tidak ada di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Satu masalah yang harus difahami kalau kita membahas masalah kaidah-kaidah umum agama.
Masalah yang antum semua faham lah insya Allah. Bahwa agama Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Jibril dan disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat bagi alam semesta. Itu menunjukkan salah satu prinsip pokok landasan utama agama kita. Apa itu? Agama itu dibangun di atas jalbul masalih wa dar'ul mafasid khalisah awrajihah fid dunya wal akhirah. Nah, Anda nggak akan jabarkan ini, karena jabarkan ini 2 jam. Jadi nggak ngaji, rokok nanti jadinya. Agama Islam itu dibangun di atas jalbul masalih, mendatangkan kemaslahatan, khalisah secara murni, awrajihah atau dominan. Dominan ya, dominan itu banyak maslahatnya meskipun ada sedikit mafsadahnya. Dan agama kita itu juga dibangun di atas dar'ul mafasid. Dar'ul mafasid itu menolak mara bahaya. Baik mara bahaya itu khalisah, murni malapetaka dan mara bahaya tanpa ada maslahatnya, atau mara bahaya itu rajihah, dominan bahayanya, dominan mafsadahnya dibandingkan maslahatnya untuk dunia dan akhirat. Prinsip ini harus dipegang. Semua hukum syar'i itu yang dibahas dunia akhirat. Karena akidah yang mapan bercokol pada semua insan yang beriman bahwa hidup di dunia ini yang kita jalani ini sebagaimana bukan hidup yang pertama, dia juga bukan hidup yang terakhir. Sebelum kita di alam yang Masya Allah indah ini, kita pernah hidup di alam lain. Alam apa itu ya, Wah? Alam apa? Kita pernah hidup di alam lain loh. Alam apa itu? Alam barzah, alam rahim. Alam rahim. Ono sing sesuai dengan target 9 bulan 10 hari. Ada yang nggak patek betah di alam rahim. 8 bulan itu kepingin keluar. Ono sing betah banget sampai 2 tahun. Ini di alam rahim nggak keluar-keluar. Yang penting meninggalkan alam rahim. Kita sekedar jadi alam rahim itu sudah jadi nostalgia masa lalu. Sekarang kita di alam dunia. Dan ini bukan alam terakhir. Kita akan masuk ke alam yang ketiga. Kita akan masuk ke alam puncak, alam akhirat. Di sanalah kebahagiaan hakiki. Di sanalah kesengsaraan hakiki. Adapun kalau di dunia ini kaidah sunnatullahnya adalah hidup itu romantika. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Hidup itu kayak roda yang berputar. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Makanya kaidah syariat itu mendatangkan kemaslahatan, membangun kemaslahatan dunia akhirat. Menolak mafsadah dunia akhirat. Taib. Dari kaidah ini, mari kita lihat tentang masalah rokok. Anak tidak perlu ya definisikan apa itu rokok. Sesuatu yang jelas itu nggak perlu definisikan. Yang kedua, apa itu rokok? Yani al-wadhih la yuwallah, tawdhihul wadhih sa'ab. Menjelaskan sudah jelas itu sangat sulit malahan. Yang kedua, untuk masuk ke pintu pembahasan bahwa rokok itu untuk mengetahui hakikatnya itu yang bisa komentar siapa ya akhwah? Yang bisa komentar siapa? Kalau anak tanya, makanan ini kandungan gizinya baik atau buruk bagi orang yang kena diabetes, itu yang bisa komentar siapa? Ustadz? Enggak. Ini arsitek? Enggak. Dokter? Dokter apa dulu? Yang bisa komentar itu ahli gizi. Untuk menetapkan, oh makanan ini
Contoh makanan itu namanya bonggolan. Nah, itu kalau dimakan oleh orang yang kena diabetes itu nambah sehat, nambah sakit, atau nyepetkan masuk alam kubur. Nah, itu kan bukan ana yang komentar. Saya itu orang jahil di bidang itu. Yang komentar itu ahli bonggolan, ahli gizi. Kalau ana bilang, yani bangunan ini bagus apa tidak? Siapa yang komentar? Ustadz. Enggak, Ustadz itu komentari paling cete api. Kocoi keren. Itu toh. Tapi kuat apa tidak? Siapa bisa komentar ya, Wan? Hah? Yang bisa komentar ahli bangunan, arsitek bangunan, orang yang memang ahli di bidang struktur bangunan. Mereka yang bisa komentar. Lah, kalau kita bicara rokok itu menyehatkan ataukah gak apa-apa ataukah membahayakan? Itu yang bisa komentar siapa? Siapa ya, Wan? Yang bisa komentar itu ahli rokok. Kepiye ahli rokok? Ahli kesehatan. Ahli kesehatan. Ya, karena jangan ahli rokok ya, Wan. Ahli rokok itu kan mempunyai dua label. Ini orang ada yang namakannya ahli hisab, karena tiap hari ngisep, ahli hisab. Tapi saya senang menyebutnya dengan ahli nar. Tiap hari dengan api. Alakulin. Ahli kesehatan yang komentar. Dan semua ahli kesehatan di bumi ini, di planet biru ini, dari ujung timur sampai ujung barat, dari negeri gurun sampai negeri Antartika, dari negeri hijau royo-royo semacam ini sampai negeri biru laut, semuanya sepakat tanpa terkecuali, muslimnya maupun kafirnya, sepakat yang jenenge rokok itu membahayakan. Makanya kan, yani dibungkus rokok itu ditulisi labelnya itu ngeri, tulisannya rokok membunuhmu plus 18. Mana plus 18 itu ya? Rokok membunuhmu. Sudah gitu gambari serem. Gambar bungkus rokok itu kan serem. Yo ono kanker, yo ono mulutnya opo, yo ono ini, yo ono itu. Dulu lafadznya gak gitu. Lafadznya rokok dulu itu merokok bisa menyebabkan kanker, hipertensi, ini serangan jantung, sebelah kapal, orang tahu ngerti. Pokoknya semacam itu. Berarti ya kawan, orang yang memang ahli di bidangnya itu sepakat bahwa yang namanya rokok itu sesuatu yang buruk. Yang namanya rokok itu membunuhmu. Yang namanya rokok itu menimbulkan berbagai macam penyakit. Yang namanya rokok itu ini dan yang lainnya. Yang sudah maklum dikenal oleh semuanya. Berangkat dari fakta inilah kita bicara. Berangkat dari fakta inilah kita berbicara. Pertama, rokok itu sesuatu yang jelek. Sesuatu yang jelek. Bukan sesuatu yang baik. Ini enggak ada vitamin C-nya, vitamin D, vitamin K, vitamin A, enggak ada. Yo enggak ada kandungan protein, mineral. Yo enggak ada kandungan apapun. Yang ada itu kandungan nikotin, tar, racun, pembunuh, kandungan-kandungannya. Maka berarti rokok itu sesuatu yang buruk. Sedangkan agama kita mengharamkan segala sesuatu yang buruk. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yuhillu wa yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'is.
Wa yuhillu lahumut thayyibat. Dan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala itu menghalalkan kepada umatnya apapun yang baik-baik, makanan-makanan yang baik-baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Dan Allah itu, Rasulullah itu mengharamkan apapun yang buruk-buruk. Sekarang jawab dengan jujur. Rokok itu masuk kelompok thayyibat ataukah masuk kelompok khaba'is? Masuk kelompok thayyibat atau yang baik-baik, ataukah masuk kelompok khaba'is yang buruk-buruk? Yang mana ya kawan? Yang baik. Yang buruk. Kenapa yang buruk? Karena fakta tadi, mengandung racun, mengandung nikotin, mengandung ini, mengandung zat ini, mengandung zat itu, yang itu membahayakan tubuh. Yang ngomong itu adalah orang yang ahli di bidangnya, bukan orang sembarangan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ngerti kalau memang kalian itu tidak mengetahui, dan jangan serahkan apapun kepada orang yang memang bukan ahlinya. Urusan makanan yakni ditanyanya kepada dokter hewan, ya gak karu-karuan. Makanan menungso. Urusan bangunan tanyanya sama Pak Tani, ya gak karu-karuan. Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhir as-sa'ah. Jika segala sesuatu itu diserahkan kepada orang yang bukan bidangnya, maka dia itu tunggu aja kehancurannya. Yang kedua ya kawan, rokok itu faktanya rokok membunuhmu. Berarti menurut pakarnya, menurut ahlinya, orang itu kalau konsumsi rokok maka dia itu bisa membunuh pelakunya secara langsung atau pelan-pelan. Dan itu berarti tindakan bunuh diri. Dan bunuh diri itu dosanya amat sangat besar. Rabbuna Jalla wa'ala berfirman, wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian itu membunuh diri kalian sendiri. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang yang bunuh diri itu di akhirat akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan alat dia bunuh diri. Nih bunuh dirinya pakai pisau, ya di akhirat nanti di neraka dipegangi pisau, tusukkan, mati, bangun lagi, tusukkan lagi, mati, bangun lagi gitu. Kalau orang itu bunuh dirinya lompat dari puncak Himalaya, tinggi gitu, lompat ke bawah acur, ya nanti di akhirat itu ada puncak gunung tinggi itu di neraka. Tapi di neraka itu dia jatuh turun, hancur kepalanya, bangun lagi, naik ke atas, turun lagi, jatuh lagi. Kata Rasulullah SAW, yang bunuh diri pakai racun, di akhirat nanti disediakan racun oleh Allah. Disuruh minum racun, kelepek-kelepek, mati. Bangun lagi, minum racun lagi, kelepek-kelepek, mati. Bangun lagi, begitu. Ini, kalau antum protes, enggak Ustaz, yang ngerokok sehat-sehat. Seger-seger, minimalnya membahayakan. Membahayakan pun terlarang dalam agama. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aidikum ila at-tahlukah." Jangan kalian menjerumuskan diri kalian sendiri dalam kebinasaan. Baik, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga. Baik. Rokok itu tindakan membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak ada manfaat dunia dan tidak ada manfaat akhirat. Tidak ada manfaat dunia, tidak ada manfaat akhirat. Dan membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak ada manfaat dunia, tidak ada manfaat akhirat,
Itu namanya tindakan apa ya, Wah? Tindakan mubazir. Dan mubazir itu kancane sapa? Kancane setan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin." Wala tubadzir tabdzira. Kamu itu jangan mubazir, menggunakan penekanan kata. Siapapun yang ngerti ilmu nahwu akan tahu tabdzira itu status nahwunya apa? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak dalam ayat ini tujuannya apa? Untuk taukid. Berarti wala tubadzir tabdzira. Kamu itu benar-benar jangan melakukan tindakan tabdzir. Kenapa? Karena tabdzir, tindakan mubazir itu konconi setan. Allah malah menggunakan bahasa saudaranya setan, ikhwanasy syayatin. Loh, mubazir itu patokannya apa? Mubazir itu disebutkan oleh para ulama kita, mubazir itu patokannya adalah infaku malin fima la yanfa'u dunyahu wa akhiratah. Membelanjakan harta, menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya dunia, tidak ada manfaatnya akhirat. Sekarang Hana tanya, orang itu nek tuku rokok, terus rokokan, itu manfaat akhiratnya apa? Nih derajat surganya tambah tinggi, nek ngerokok itu dapat pahala, atau nek ngerokok itu tambah rajin sholat, atau apa? Nggak ada. Manfaat dunianya juga nggak ada. Nek ngerokok itu nanti tambah sehat, tambah lemu, dan nggak kuruai. Ngerokok itu jadi nambah gizi, ngerokok itu tambah apa gitu, enggak. Yang ada malah kebalikannya. Maka dipastikan setidaknya rokok itu masuk dalam tindakan tabdzir, membelanjakan sesuatu yang tidak ada manfaat dunia dan akhirat. Baik. Yang ke berapa? Yang keempat. Yang keempat. Orang rokok itu ya akhi, beda dengan orang minum air, beda dengan orang makan gorengan, beda dengan orang minum es. Ini uang itu minum es, mau mencret ya mencret dewe, mau sakit perut ya sakit perut dewe. Ini orang itu misalkan makan mie ini 1, lomboknya 100, lomboknya 100 biji, bau pedes, sawanang bareng terus mencret 3 jam ini nggak keluar kamar mandi. Iku ya mencret dewe. Ini rokok itu kan nggak iso. Rokok itu kan orang rokok, ini tembakau itu disedot, terus dilek masuk ke dalam perut, nggak keluar lagi, mati lah ya. Namanya ngerokok itu disedot keluar, sedot keluar gitu. Lah keluarnya itu loh yang masalah. Keluarnya itu loh yang masalah. Kalau memang Anda ngeyel, bahwasanya aku rokokan nggak apa-apa kok usah tambah sehat, seger buker. Ini apa itu paru-paruku tak periksakan yuk sehat, jantungku tak periksakan yuk sehat. Oke lah, oke, khair insyaallah. Tapi orang lain yang di sekitar antum, yang di sekitar Anda, yang di sekitar Anda, maka itu akan terkena dampak bahaya, akan terkena sesuatu yang membahayakan. Padahal kata bapak-bapak dokter, kata ibu-ibu dokter, itu kan rokok pasif itu lebih berbahaya dibandingkan perokok aktif. Perokok aktif itu yang ngerokok, perokok pasif itu yang kena dampaknya rokok. Jadi ono wong ngerokok di dekatnya, dia itu keluar dari mulut orang yang ngerokok itu malah lebih berbahaya. Dan kaidah agama kita itu nggak boleh ganggu orang lain. La dharara wala dhirar. Tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain. Gak boleh melakukan tindakan yang ganggu orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sejati itu
orang yang kaum muslimin yang lainnya, kaum muslimin yang lainnya selamat dari gangguan tangannya, selamat dari gangguan lisannya. Kata Rasulullah SAW, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah, orang itu nggak beriman, orang itu nggak beriman, orang itu nggak beriman. Para sahabat sampai bingung, ngopo ini? Siapa itu orang yang nggak beriman? Sampai ditekankan 3 kali, sudah gitu pakai sumpah lagi. Maka mereka mengatakan, man ya Rasulullah, lu sinten itu ya Rasulullah? Siapa itu orang yang tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman itu siapa? Qal sallallahu alaihi wasallam, man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tonggoe gak merasa aman dari gangguane. Orang yang tonggoe itu gak merasa aman dari gangguane. Orang rokok itu aneh, boleh? Dia itu nggawaya ngerokok lah, pinggirnya itu gak betah dengan rokok, tapi harus di situ gak merasa mengganggu. Dan itu adalah sesuatu yang sangat mengganggu. Terakhir ya kan, karena gak bisa dipanjangkan. Jam berapa ini? Kayak jam 8:30 ya? Yang terakhir, sebenarnya kalau mau bahas dalilnya itu panjang banget, tapi nggak perlu dipanjangkan. Yang terakhir, rokok itu melemahkan badan. Rokok itu melemahkan badan. Dan segala sesuatu, mengkonsumsi apapun yang melemahkan badan itu terlarang. Dan menurut Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah SAW itu naha an kulli muskirin wa mufattir. Rasulullah SAW itu melarang segala sesuatu yang memabukkan, muskir, wa mufattir, segala sesuatu yang menimbulkan futur. Futur itu menimbulkan lemahnya badan, menimbulkan lemahnya badan. Dan rokok adalah sesuatu yang kalau dikonsumsi akan melemahkan kekuatan kesehatan dan kekuatan fisik. Semua itu, semua dalil-dalil itu, seandainya cuma ada satu dalil, maka cukup untuk melarang dan mengharamkan rokok. Apalagi tumpuk. Ini antara dalil pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Dan bukan 5 dalil yang Anda sebutkan tadi. 5 kondisi. 5 alasan. Setiap alasan itu ada banyak dalilnya. Maka kalau mau dikumpulkan, bisa sampai 100-200 dalil yang menunjukkan akan larangan dan keharaman rokok. Taib. Kalau ada orang yang berkata, Ustaz, yuk jangan gitu lah Ustaz. Sampean itu kalau di kelas ngajar ini perbandingan mazhab, kalau ngomong rokok gak pernah ngomong mazhab. Anda katakan ya akhi, bisa jadi ada orang yang mengatakan, Ustaz kan ada khilaf Ustaz, ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukum rokok. Anda katakan iya, tegas Anda katakan iya. Sekali lagi saya katakan iya, tegas, karena memang ada. Tapi itu dulu nggak sekarang. Saat para ulama itu masih belum tahu hakikat rokok yang sebenarnya. Rokok itu apa toh? Wong barangnya cuma kecil, dipelintir-pelintir, nyalakan api, disedot gaya, sopo iku. Nah, tatkala mereka itu belum tahu hakikat, maka para ulama itu akan menghukumi dengan persepsi yang dia miliki. Wal hukmu itu far'un an tasawwuri. Hukum itu adalah cabang dari gambarannya. Jangankan masalah rokok ya, kawan. Awal-awal munculnya radio, pertama kali munculnya radio, itu ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwasanya radio itu haram. Kenapa? Ono jine. Piye? Wong benda kotak disetel ngono yo, iso nyampaikan berita, iso maca Quran. Ditutup ngono, iso ono orang ngomong di Jakarta, di sini bisa kedengaran. Jin nih sirik. Awal-awal munculnya radio. Awal-awal munculnya HP, sebagian para ulama mengatakan haram. Kenapa? Sihir. Kok iso pakai jin? Orang dari Saudi nelfon Indonesia kalau nggak pakai jin nggak mungkin.
Zaman itu awal-awal munculnya. Ada lagi sebagian ulama mengatakan haram. Kenapa? Ada deringnya, kering. Rasulullah melarang jaros, dering. Mana? Awal-awal. Tapi begitu dijabarkan, dijelaskan, gini loh Pak Yai, ngeten loh Buya. Ini itu nggak pakai jin, ini itu pakai gelombang. Pakai apa ya? Ini. Pakai satelit, gitu ya. Pakai satelit. Nah satelit itu apa nih? Ini apa nih? Satelit itu apa? Dia jelaskan. Oh gitu toh. Berarti kalau begitu nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa Mbak Yai. Oh begitu. Itu. Namanya barang itu masih di awal ya Juan. Begitu. Awal-awal munculnya kopi. Ditemukannya kopi. Sebagian ulama mengatakan kopi itu haram. Kenapa? Buat kecanduan. Buat kecanduan. Ini gak minum kopi, gak iso sholat. Haram. Awal-awal ya. Nah, awal-awal munculnya rokok pun demikian. Ini sampai Syekh Ahmad Hasan rahimahullah. Siapa dia, Wan? Pendiri Persis rahimahullahu taala, salah satu di antara ulama negeri ini. Dalam Majmu' Fatawa beliau, seingatannya di jilid yang keempat, anda sudah lama baca kitab itu, lama banget dulu sekali. Nggak pernah tak murojaah lagi kitab itu. Ini di Majmu' Fatawanya, Syekh Ahmad Hasan mengatakan, tatkala beliau ditanya tentang masalah rokok, beliau mengatakan rokok itu 5 hukum: wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Aneh, alasannya macam-macam. Alasannya macam-macam. Iya, itu dulu ya kan dulu. Adapun sekarang di zaman teknologi informasi itu menyebar. Semua orang dokter dari ujung timur sampai ujung barat, dari negeri gurun sampai negeri salju, semuanya sepakat mengatakan bahwasanya rokok itu membahayakan. Maka tidak ada jalan bagi para ulama kecuali mengatakan kalau rokok itu juga haram, karena mengikuti kaidah yang ada, mengikuti kaidah yang ada. Bukankah al-hukmu itu yaduru ma'al illah wujudan wa adama? Hukum itu tergantung ilahnya, tergantung sebabnya, iya dan tidaknya, tergantung sebab iya dan tidaknya. Dan pengetahuan tentang sebab itu sangat terpengaruh dengan kondisi yang ada di tengah masyarakat. Wallahu a'lam. Kalau di antara kita ada yang anak tanya, ahi, ukhti, kade, gak pakai ukhti, kan rono. Ahi, mas, dek, nah ya pak, jenengan itu ngerokok, kenapa toh? Kenapa toh jenengan itu ngerokok? Kok ngerokok itu loh? Kenapa? Siapa yang ngerokok? Ngacung. Gue sing ngacung ya. Kira-kira ya Ahwan, kalau antum memprediksi orang itu kok ngerokok itu kira-kira napa? Sebabnya kenapa kira-kira? Pertama, membuat tenang hati. Masya Allah, membuat tenang hati. Terus, yang kedua, penampilan keren. Mantap ini, keren. Gentle. Ngerokok itu tanda lelaki sejati. Kan iklan-iklan rokok itu kan di atas tebing. Ini tunjukkan laki-lakimu. Tebing. Orang iklan rokok itu selalu rumah sakit. Iklan rokok itu mesti wongi gagah keker gede dhuwur di puncak tebing sambil naik apa itu pegangan tali itu katanya rokok. Ini. Taib. Yang ketiga, pertama membuat hati tenang. Yang kedua, keren. Yang ketiga, Sepok itu apa? Gak enak kalau gak ngerokok. Mulut terasa gak enak kalau gak ngerokok. Mau baca Quran gak iso, kayak gak ngerokok dulu. Ya terus. Yang ketiga, siapa apa ya mana? Yang ketiga, yang keempat. Apa? Menjalin persahabatan. Ya, menjalin persahabatan. Tawani koncone rokokan, gak mau rokokanku sawangane re. Kok sok suci. Maka menjalin persahabatan, rokokan. Yang kelima. Membantu toko yang jualan rokok.
Membantu tokonya jualan rokok. Khair insyaallah. Oke lah. Lanjut. Yang keenam. Jualah banyak-banyak sudah. Jadi ikhwan, kalau rokok itu haram Ustaz. Bahaya Ustaz. Jangan fatwakan rokok itu haram. Nek kalau rokok itu haram, nanti pabrik rokok yang ada ribuan karyawan itu kepana PHK. Sampeyan toh yang ngasih makan ke mereka. Ya enggak lah. Ya enggak lah, enak men ngasih makan. Enggak. Taib, menimbulkan pengangguran sosial dan nasional. Mengurangi omset negara dari biaya cukai dan pajak. Mana kah? Ya insyaallah. Apalagi? Ya, sing rokok-rokokan ngono. Ngomong. Taib, kita periksa satu-satu. Kalau ada orang-orang itu yang mengatakan, Ustaz, jangan gitu loh Ustaz. Rokok itu kan mukhtalafun fi. Ya harus saling menghormati lah Ustaz. Yos, antum haramkan ya oke lah. Tapi jangan katakan, jangan menghukum yang rokokan Ustaz. Kan mukhtalaf, ada khilaf. Ana katakan ya akhwan, khilafnya ada. Tapi khilaf itu ghairu mu'tabar. Khilafnya nggak dianggap. Kenapa? Khilaf itu baru dianggap kalau dalilnya sama-sama kuat. Dalilnya sama-sama kuat. Tapi kalau dalilnya nggak kuat, maka jangan akan ada khilaf. Jadi belajar dulu fikih khilaf untuk bahas masalah khilaf. Nih, belajar dulu fikih khilaf kalau bahas masalah khilaf. Karena dalil yang digunakan itu nggak ada. Dalilnya kan rokok itu nggak membahayakan. Itu yang ngomong siapa? Pak Tani, Pak Nelayan. Ya enggak. Yang bicara masalah itu, yang bisa bicara adalah seorang ahli medis, ahli kesehatan yang berbicara. Taib, itu yang pertama. Yang kedua, apa mau? Membuat hati tenang. Tenang itu sesuatu yang terlalu amat sangat luas untuk dibahas cakupannya. Tenang itu ya kawan, caranya macem-macem. Ono wong iku ning gak nyeruput narkoba, itu hati ini gak so tenang. Ning gak nyabu, hati ini gak so tenang. Apakah nyabu jadi boleh? Yo enggak tenang. Ada orang itu, jadi nek enggak berbuat apa, itu hati ini enggak tenang. Ini enggak ngepuk wong, itu enggak tenang hati ini. Karena punya penyakit mukul. Ada orang itu punya penyakit maling. Pokoknya ini enggak maling, itu hati ini enggak enak. Jadi gemeter, iso tenang, maling dulu. Ada loh penyakit harus maling itu. Ini enggak kepengin, tapi nyalurkan hobi. Semacam itu. Tenang itu bukan patokan. Taib. Yang kedua, tenang itu ada tuntunan syar'i. Tuntunan syar'i bin tenang itu mendekat kepada pemilik ketenangan sejati, Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatmainnu al-qulub." Ketahuilah bahwasanya dengan zikir kepada Allah, maka hati itu akan tenang. Taib. Yang ke berapa tadi? Yang ketiga, apa mau? Keren. Kalau antum menganggap rokokan itu keren, berarti antum itu korban iklan. Korban iklan. Yani karena iklan itu kan merubah segalanya. Saking seringnya digencarkan, seakan-akan wong rokokan itu keren. Ini gak rokokan itu nggak keren. Padahal dipikir-pikir ya Ahwat, keren wong rokokan itu lopo. Apa ilmu yang dia bisa berikan kepada orang? Apa manfaat yang bisa dia berikan kepada orang? Orang keren itu apal Quran, keren. Apa sahihain, keren. Ngono yo. Yani bisa puasa Daud terus menerus, keren. Ngono yo. Bisa menguasai qiraah sab'ah, keren. Jadi orang kaya dermawan, keren. Lo rokokan kok keren itu loh. Keren apa nih? Keren apanya? Taib. Yang ketiga, singkat-singkat aja Ikhwan. Wabet waktunya. Menjalin persahabatan. Lo berarti koncenya sampean itu kono sing bener. Kalau sampai
menjalin persahabatan dengan rokok, berarti rokok. Teman-teman nih sampean itu nggak bener. Dan itu dari awal sudah melanggar tuntunan syariat. Kenapa? Ya bener kalau memang semua temannya rokokan, nggak ikut rokokan itu memang nggak menjalin persahabatan. Tapi cobalah antum itu temennya itu semuanya ngapalan Quran. Nah, antum nggak ngapalkan Quran, itu ya nggak menjalin persahabatan. Semuanya ba'da sholat zikir. Nah, setelah sholat itu tiba-tiba ada yang ngajak pergi langsung tanpa zikir, ya nggak jalin persahabatan. Cari teman yang baik, insya Allah perjalanan persahabatan itu akan baik. Sebagaimana ya maklum dalam kaidah-kaidah mengenai masalah persahabatan, orang baik itu koncone koyok penjual minyak wangi, orang jelek itu koncone yang jelek itu semacam tukang pandai besi. Taib. Apalagi tadi? Apalagi tadi? Ya kawan, orang kalau rokokan Ustaz membantu ekonomi penjual rokok. Membantu ekonomi penjual rokok. Ya akhi, kebutuhan hidup manusia itu nggak cuma rokok. Ono beras, ono kentang, ono minyak, ono terasi, ono lombok, ono garam, ono petis, ono ini, ono itu. Suruh dia jualan petis, nanti aku tak beli untuk sambel. Membantu ekonomi dia. Suruh jualan terasi, aku tak beli nanti ini untuk sambel. Suruh dia jualan beras, suruh dia jualan apa? Ngapain tuh jualan rokok? Salah dia itu jualan rokok. Ini. Salahnya dia itu dari awal itu jualan rokok. Maka jangan dengan alasan bantu ekonomi orang. Kalau kemudian ya akhwan, ada orang jualan khamr. Apakah kamu antum aku tak beli kasihan, gak payu, gak laku? Enggak. Malah kalau kita bantu orang semacam itu ya akhwan butuh memang kita bantu. Orang jualan rokok itu butuh kita bantu. Loh, bantu nih piye? Kaidahnya adalah sabda Rasulullah SAW, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolong saudaramu saat dia zalimi, saat dia terzalimi. Saat dia zalim, tolonglah. Saat dia terzalimi, tolonglah. Para sahabat sampai bingung. Ya Rasulullah, kalau orang terzalimi kita tolong, inggih ya Rasulullah. Lah kalau ada orang zalim kok kita tolong itu pripun? Kok kita tolong itu bagaimana? Maka Rasulullah mengatakan, ta'khud biyati, cekelen tangani, pegang tangani, pegang, jangan sampai berbuat zalim. Jangan sampai berbuat zalim. Orang yang jualan rokok itu pegang tangani, jangan sampai jualan rokok lagi. Nanti kalau jualan beras, aku tak tuku. Jualan apa? Jualan yang lain. Taib. Terakhir, omong terakhir. Lah Ustaz, kalau rokok itu diharamkan Ustaz, sampean mau nanggung pabrik rokok yang harus kehilangan 1000 karyawan toh. Ribuan karyawan akan kehilangan mata pencaharian kalau pabrik rokok itu ditutup. Ngapain kok kehilangan pekerjaan? Pabrik rokok itu ya akhi, sulapan dari pabrik panci. Pabriknya itu disulap, ganti pabrik panci, ganti pabrik opo gitu. Orang-orang yang ada di tengah masyarakat tetap akan dapat pekerjaan dan tidak akan ada PHK. Dan tidak akan ada PHK. Jadi tidak ada alasan ini untuk melakukan hal tersebut. Terakhir, apa solusinya? Apa solusinya? Pertama, bagi yang belum rokokan, alhamdulillah. Bagi yang belum rokokan, solusi agar tidak pernah terjerumus dalam rokok. Pertama, jangan pernah pingin coba-coba. Jangan pernah pingin coba-coba. Rasanya rokok itu kayak opo to yo. Kok geger men. Orang kok sampai kalau nggak rokokan nggak bisa tidur itu rasanya kayak opo. Tak coba jangan. Karena kita itu diperintahkan untuk menjauhi sumber fitnah. Bukan diperintahkan untuk coba-coba uji coba iman. Ora ono uji coba iman, uji coba masakan ono. Uji coba iman ono.
Makanya di zaman nanti di zaman nanti Dajjal itu turun ke muka bumi, keluar membawa fitnah. Perintahnya Rasulullah SAW itu apa? Falyan'ah, menjauhlah dari Dajjal. Bahkan dalam sebagian riwayat yang lain, kalau nanti Dajjal itu keluar, pembawa fitnah, pembawa malapetaka agama ini keluar, kalau kami punya istri, punya anak, istrimu ikatan di tiang rumah, diikat itu pakai tali. Anakmu ikat di tiang rumah, jangan boleh keluar, rumah itu dikunci. Kata Rasulullah SAW, karena betapa banyak orang itu yang kepingin orang itu merasa imannya kuat. Aku nggak mungkin terberdaya oleh Dajjal. Aku tak lihat bagaimana sih model Dajjal. Pengen tahu, nanti tak bantah. Sampai dari milik Dajjal ya melungker dari anggotai. Makanya hati manusia itu lemah. Jangan coba-coba kesesatan. Jangan coba-coba kebatilan. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, asyubahu khattafah, al-qulubu dha'ifah, wasyubahu khattafah. Hati manusia itu lemah, ya kawan. Sedangkan syubhat itu kuat menyambar. Awalnya coba-coba, lama-lama pengen terus, lama-lama kecanduan. Kalau sudah kecanduan, itu yang berat. Adapun bagi yang sudah terlanjur merokok, akhilaisis barakallahu fiik, tidak ada kata terlanjur dalam hidup. Selagi pintu taubat masih terbuka, tidak ada kata terlanjur dalam hidup selagi nafas belum sampai tenggorokan, selagi matahari belum terbit ke arah barat, dari arah barat. Tidak semua orang-orang baik itu berawal sejak kecilnya dari orang-orang baik. Banyak dalam sejarah orang-orang baik itu berawal dari para penjahat. Dan antum kan nggak kelas penjahat toh. Dulu ada seorang penjahat ulung kelas kakap namanya Fudail ibnu Iyad. Fudail ibnu Iyad itu jadi perampok Turnojoyo, perampok ulung. Semua orang kalau mendengar namanya Fudail itu mengkeret, takut sama Fudail. Tapi kemudian beliau tobat, dan setelah beliau tobat, beliau menjadi seorang alim terkemuka, seorang imam besar, Fudail ibnu Iyad. Di negeri kita ada cerita seorang perampok ulung di dataran telatah Tuban. So, Raden Said Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo, perampok ulung. Tapi akhirnya tobat di tangan Sunan Bonang. Katanya ceritanya mbo bener apa ora. Yang penting begitu. Ini ceritanya. Jadi tidak semua orang baik itu ya akhwan. Itu dari masa kecilnya baik. Ada yang pernah melalui masa-masa besar, masa-masa yang pelik dalam hidup. Kemudian dia bertobat dan menjadi orang yang baik. Bahkan orang itu kalau mampu adaptasi dengan masa lalu buruknya, maka dia itu akan melejit untuk menjadi orang yang lebih baik daripada orang yang dari awal baik. Tahu Abu Hurairah? Tahu lah, masuk kata Abu Hurairah. Abu Hurairah itu masuk Islam kapan ya kawan? Masyayikh. Masuk Islam kapan? Awal tahun 7 Hijriyah. Berbarengan dengan peristiwa Khaybar. Berarti beliau itu nyertai kehidupan Rasulullah SAW itu hanya 4 tahun. 7, 8, 9, 10. Dan di awal tahun 11 Rasulullah SAW meninggal dunia. 4 tahun. Tapi meskipun beliau itu Islamnya terlambat, belajarnya terlambat, tapi karena beliau mampu melejitkan kemampuan diri, beliau menjadi Abu Hurairah, rawi hadis yang paling
banyak. Perawi hadis yang paling banyak. Ada imam-imam besar. Itu belajar gak dari kecil. Begitu juga dengan antum ya awan. Yang sudah terlanjur jatuh dalam kubangan kemaksiatan. Segeralah bangkit. Bagaimana caranya? Pertama, renungi, dan renungi. Tentang hukum syar'i yang berkaitan dengan masalah rokok. Hukum syar'i yang berkaitan dengan masalah rokok. Hukum syar'i. Haram. Kalau haram terus ngapain? Dosa. Dosa masuk neraka ancamannya. Renungi itu. Dan renungi bagaimana para sahabat dulu itu pernah kecanduan yang lebih berat daripada kecanduannya antum. Dengan perbuatan haram. Apa itu? Khamr. Para sahabat itu ya akhwan, kecanduannya khamr itu sudah kelas kakap. Orang Arab itu kalau khamr itu sudah kelas kakap kecanduannya. Tapi tatkala Allah mengharamkan, mereka langsung tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya. Saking kecanduan nih, sampai orang Arab zaman dulu, nih Arabnya mati, iku banyak yang pesen, aku nanti nih mati, kuburkan aku di bawah pohon anggur. Ini, ben nanti nih kapan mulutku sudah tidak bisa lagi minum khamr, maka tulang-tulangku masih bisa merasakan akarnya anggur, karena khamr paling manis itu dari anggur. Saking canduan nih. Tapi mereka karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, hindari teman yang jelek. Hindari teman yang jelek. Karena ini sebenarnya sumber malapetaka. Teman yang jelek itu adalah sumber malapetaka kehidupan. Ini sumber malapetaka kehidupan. Nah, karena kalau kita itu temannya dengan orang yang temannya baik, gak pernah rokokan, insya Allah kita gak ngerokok. Tapi nih temannya itu teman yang podong rokokan, ya sulit untuk meninggalkan rokok. Tape. Yang ketiga, jauhi semua yang mengingatkan kita pada rokok. Nih punya asbak di rumah, dilempar ke sapi tank. Nih punya apa-apa yang berkaitan dengan rokok, gitu semuanya dibuang. Dan jangan pernah menyimpan sesuatu yang ada koneksinya, hubungannya dengan rokok. Terakhir, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hati manusia itu di antara jari-jari Allah, yukallibuha kaifa yasha, yukallibuha kaifa yasha. Wallahu alam bi as-shawab. Masih ada satu pembahasan lagi tapi waktunya nggak ngatasi. Kita jawab saja pertanyaan-pertanyaan yang ada yang berkaitan dengan masalah ini. Teman-teman setelah ini banyak sekali. Kipinya jawab ini. Taib, ana ambil acak. Ada pertanyaan unik. Afwan Ustaz, apa yang harus kita katakan kepada orang yang bilang rokok membunuhmu, bukan membunuhku? Rokok membunuhmu, bukan membunuhku. Orang semacam ini, antum katakan sama dia, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Untuk apa diskusi dengan orang yang ngeyel? Karena orang itu nggak bisa diajak diskusi. Nggak bisa diajak diskusi. Ngedepi wong keminter tuh ya kawan, paling enak ditakbiri 4 kali, selesai. Kenapa? Ya daripada buang-buang waktu. Diskusi itu hanya kepada 2 orang. 1, kepada orang bodoh yang kepingin cari ilmu. Kita ajari diskusi gitu ya. Yang kedua, kepada orang pintar yang ingin memapankan keilmuannya. Pemahamanku ini benar apa tidak? Ada masalah kayak begini nih bagaimana? Tapi niatnya cari kebenaran. Tapi kalau orang itu
niatiku wis pokoke aku pengen rokokan. Ini mau ada 2 juta dalil pun pokoknya aku ngerokokan. Maka tidak perlu diajak bicara. Karena orang-orang semacam itu akan melakukan tindakan apapun ini untuk membela apa yang ingin dia lakukan. Daripada repot-repot ini untuk diskusi dengan mereka. Allah. Ustaz, tadi antum mengatakan bahwasanya Rasulullah mengatakan orang yang bunuh diri itu akan disiksa di neraka dengan cara dia bunuh diri. Pertanyaan Ana, rokokan termasuk tindakan bunuh diri, berarti hukumnya di neraka merokok juga. Mumtaz, Masya Allah, mumtaz. Ini antum lanjutkan ya, Wan, nanti belajar usul fikih, mantep itu. Kayaknya akal antum cocok untuk menguasai usul fikih. Ini itu dalam din usul fikih itu namanya naqdul illah. Tapi nggak apa lah. Anda katakan ya akhi, orang bunuh diri itu akan disiksa oleh Allah dengan cara yang menyakitkan tatkala dia membunuh dirinya, melempar, begitu ya, jatuhkan dari atas gunung, dia yuk akan melakukan itu. Membunuh dirinya dengan mencabik-cabik tubuhnya pakai pisau, dia akan melakukan itu. Dia akan meracun, yani minum racun, kelepek-kelepek sakit semua, mati begitu. Lah. Ini rokok, kata para ulama bunuh diri. Ini di akhirat suruh ngerokokan, Ustaz, enak malahan Ustaz. Rokok malah enak. Enggak ya, bukan disuruh ngerokok. Tapi di akhirat itu akan disiksa oleh Allah dengan penyakit akibat rokok. Yo, keropos paru-paru nih. Yo, nafasnya enggak karu-karuan, mati, bangun lagi, nafas enggak karu-karuan, bangun lagi. Begitu enak men di neraka disediain rokok. Kalau rokok membunuh kita, tanpa rokok juga kita akan mati tau Ustaz. Masya Allah. Mantep nih orang. Ustaz nanya, Afan Ustaz, ana pengen nanya, kalau rokok membunuh kita, tanpa rokok juga kita kan tetap mati, meninggal dunia. Mohon penjelasannya. Antum sekarang ngambil racun tikus, terus minumlah. Kan nanti juga bakal mati. Minum racun tikus, mati. Gak minum racun tikus juga mati. Minum aja. Kepiye toh. Jadi ikhwan, yang kita bahas itu adalah sunnatullah, bukan takdir. Yang nggak ngerokok Ustaz, tonggo anak nggak ngerokok kemarin mati karena COVID. Lah, tonggo kiri Ustaz yang ngerokok sehat. Itu namanya takdir. Yang kita bahas itu apa? Sunnatullah. Sunnatullah itu hukum yang terjadi di alam semesta. Nek kalau orang itu nyemplung ke api, mati gosong. Nek orang itu di tengah jalan kok nggak berhenti, padahal ada kendaraan. Kok gak berhenti? Gak cepet-cepet. Padahal ada kendaraan cepet mau melintas. Di situ aja gak apa-apa. Nanti ditakdiri mati ya mati, ditakdiri gak mati ya gak apa-apa. Ya remek ya nanti. Bahasan fikih jangan dikait-kaitan dengan takdir mati atau tidak. Itu masalah lain. Kita itu bahas sunnatullah yang berjalan. Nih orang itu minum racun mati, tapi ini takdirin gak mati tetap gak mati ya kawan. Nih orang itu pagi minum susu, siang apa lagi? Sehat pokoknya, olahraga 1 hari 10 jam. Makan 1 kali makan 5 piring. Makanannya super gizi. Masya Allah, yang diminum itu susu beruang, asli susu beruang. Sama susu gajah, sama susu beruang kutub sekalian. Pen sehat, ternyata sesuk mati, ya takdir ya. Tapi kita pada waktu bahas kajian fikih itu jangan bahas kajian takdir mati. Memang bener. Allahu a'lam. Ini adalah pertanyaan gua ya. Ustaz, anak pernah dengar orang berkata, orang merokok itu imannya kuat. Anak pernah dengar ada orang berkata, orang merokok itu imannya kuat. Karena dia tidak percaya kalau merokok membunuhnya. Dia hanya percaya kematian itu di tangan Allah.
Mohon penjelasan. Mohon penjelasannya. Siapa kalau nanti antum ya kawan ada nemukan orang semacam itu lagi? Ayo sekarang uji coba mas. Antum sama anak kalau anak imannya gak kuat anak. Anak itu saya takut kalau rokokan mati. Antum kan imannya kuat toh. Nah, gak percaya kalau rokok membunuhmu. Hanya Allah yang membunuh. Tak tukon racun tikus nah. No. Aku tak belikan racun tikus, silahkan diminum. Racun tikus itu tidak membunuhmu. Kematian di tangan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan diminum. Nek dia mau minum. Lah baru percaya kalau dia imannya kuat. Tapi kalau nggak mau minum wah mati loh. Katanya mati di tangan Allah. Ya akhi, orang-orang jenis semacam itu orang-orang yang tadi Anda katakan, orang pakai jurus pokoknya, nggak perlu diladeni. Tapi kalau mau diladeni, ya pakai bahasa guyonan kayak gitu aja. Ada pun diskusi ilmiah, pakai dalil mental dengan orang-orang semacam itu. Pakai bahasa guyonan itu, tak belikan racun tikus saja nang. Ini kalau mau, selesai masalah. Kita batasi jam 9 ya. Bagaimana pendapat antum dengan apa iki? Vapor kok? Rokok elektrik. Oh. Atau disebut rokok elektrik. Oh ya. Ada orang yang lebih memilih itu dari rokok beralasan bahwa vape ya? Bacanya ya? Vape. Tinggalan zaman aku. Lebih aman. Apa pendapat dan nasihat antum? Tanyakan sama dokter. Yani sampai sekarang mereka menetapkan kaidah yang sama, sama-sama rokok. Wallahu a'lam. Tapi ya, sudah. Ana sekarang pada beberapa titik. Ada pertanyaan yang hampir mirip satu dengan yang lainnya. Ustadz, ada rokok yang menyehatkan dan diperbolehkan oleh agama. Dan yang dapat menyembuhkan penyakit. Rokok herbal. Rokok itu isinya itu apa? Isinya itu habatus sauda. Terus daun kelor. Nah, terus sayur bayam. Terus apa terus menyehatkan. Akhil-aziz barakallahu fikum. Pertama, yang bisa menetapkan itu menyehatkan dan tidak, itu bukan produk yang menjual rokok tersebut. Yang bisa menetapkan itu adalah ahlu zikrnya. Orang yang memang ahli di bidangnya. Itu pertama. Sampai sekarang belum ada ketetapan apapun dari para ahli tentang yang disebut-sebut rokok herbal. Itu yang pertama. Yang kedua, anggap itu boleh. Anggap itu benar kok boleh. Anggap itu benar. Maka merokok tetap nggak benar, tetap salah. Kenapa? Melakukan sesuatu yang dohirnya haram meskipun hakikatnya anggap tidak, tetap gak boleh. Apa contohnya dalam syariat? Anu ulangi. Anggap ada rokok herbal. Anggap ya, anda katakan anggap ada rokok herbal. Dan anggap rokok itu benar-benar menyehatkan. Maka tetap gak boleh. Kenapa? Karena melakukan sesuatu yang secara umum itu nggak boleh. Secara umum itu nggak boleh. Kalau yang nampak itu nggak bolehnya itu tetap nggak boleh. Makanya kan menyembelih li ghairillah itu haram. Gitu toh. Menyembelih lillah fi makanin dzubiha fihi li ghairillah juga haram. Orang itu kalau nyembelih di hadapan kuburannya Mbah Sopon, nyembelih di situ. Ini bismi Mbah Kung,
Bismillah apa? Dengan nama apa? Itu menyembelih li ghairillah, haram. Orang itu kuburan itu, yani tempat itu memang biasanya dipakai oleh orang-orang untuk sajen tumbal, untuk nyembelih li ghairillah. Lah, suatu ketika antum sama sekelompok teman-teman ngaji, ayo satean yuk, beli ayam di sana. Di mana beli? Di sana itu loh. Di pinggir kuburan Mbah itu loh. Lalu bawa ayam di sana. Nyembelih, bismillah. Terus niatnya satean. Apa hukumnya? Tetap nggak boleh. Kenapa? Karena tempat itu biasanya dipakai untuk nyembelih li ghairillah. Taib. Awal-awal masa Islam, saat awal-awal khamr itu diharamkan, Rasulullah SAW mengharamkan minum air putih dari 4 wadah. Hantam, duba, hantam, apa 4 itu? Pokoknya 4 wadah. Biasanya orang-orang Arab kalau mereka minum khamr di 4 itu, pokoknya ini uang itu megang gelas itu mesti minum khamr. Rasulullah SAW mengharamkan minum di gelas itu meskipun minum air putih. Kenapa? Zohire haram meskipun yang diminum air putih. Lah, sekarang kita kembali kepada rokok herbal. Jika memang itu ada hakikatnya, maka kalau ono ustad salafi bisa depan masjid dan rokokan, tanya sama ustad ini, ustad rokokan ustad herbal. Ini di foto karo orang viral, ngono. Wah karu-karuan ya, kawan. Jadi kaidah syariat itu dicermati. Tetap nggak boleh kalau memang sekarang masih kondisinya semacam itu. Kata orang, rokok itu kandungannya sama pada sayur-sayuran. Kata orang, tubuh kita membutuhkan sedikit kandungan nikotin. Iya sedikit, kalau banyak mati. Jadi yang bisa komentar itu bukan kata orang, bukan kata fulan, tapi kata siapa? Kata ahli kesehatan, bukan kata orang, bukan katanya. Kalau ngomong katanya itu malah terlarang. Rasulullah SAW itu membenci kila, waqala. Ini kila, waqala. Baik. Terakhir ya, bagaimana hukum hasil penjualan rokok? Bagaimana hukum hasil penjualan rokok? Masya Allah. Ini takdiri dibaca di akhir. Dah, tutup. Bagaimana hukum hasil penjualan rokok? Setelah kita itu memahami bahwasanya rokok itu haram, maka berarti innallaha idza harrama syai'an harrama apa? Tsamanah. Sesungguhnya Allah itu apabila mengharamkan sesuatu berarti mengharamkan pula hasil penjualannya. Berarti mengharamkan pula hasil penjualannya. Taib. Menjual barang itu ya akhwan ada 3 jenis. Menjual barang ditinjau dari barang yang diperjualbelikan itu ada 3 jenis. Yang pertama, barang itu tidak bisa dimanfaatkan kecuali untuk haram, atau dominannya untuk haram 95%, 99%. Kalau ada untuk halal hampir sangat nggak ada, hampir nggak ada. Ada tapi hampir nggak ada. Jadi barang yang nggak bisa dimanfaatkan secara halal. Kalaupun ada, itu cuma sangat amat jarang sekali. Apa contohnya? Sebuah barang nggak bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang halal. Apa contohnya? Daging babi. Daging babi, khamr, gitaran itu. Atau yang lain. Apa hukumnya jual beli barang ini? Haram. Meskipun mungkin saja ada 1-2 orang yang menggunakan barang itu untuk halal. Apa contoh?
Aku beli jualan gitar Ustaz. Aku beli gitar Ustaz untuk kayu bakar. Ya masuk gitar untuk kayu bakar. Ya bisa sih kayu bakar, tapi masuk ada orang gitar mau untuk kayu bakar. Loh, ada orang beli daging babi. Untuk apa? Untuk ngeracun tikus. Untuk ngeracun tikus. Nanti dikasih racun gitu, taruh tikus. Itu hampir gak ada. Maka jual beli barang jenis ini haram. Yang kedua, ada barang itu yang tidak dimanfaatkan kecuali untuk halal. Kalau ada yang memanfaatkannya untuk haram, maka itu amat sangat jarang sekali. Amat sangat jarang sekali. Apa contohnya ya? Barang yang secara totalitas memang dimanfaatkan untuk halal. Apa contohnya? Beras, jagung, sabun cuci, atau apa gitu. Secara umum halal. Secara umum halal. Apa hukum jual belinya? Halal. Meskipun kalau ada 1-2 orang memanfaatkannya untuk haram, maka itu urusan lain. Ada orang jualan tali, terus ada orang bunuh diri, mau beli tali untuk bunuh diri, itu urusan dia. Karena tali secara umum untuk halal. Yang ketiga, ada barang yang dimanfaatkan halal ya bisa, dimanfaatkan haram ya bisa. Apa contohnya? HP, pisau, racun tikus. Ini kalau ngeracun tikus itu dipakai racun tikus halal, pakai ngeracun orang haram. HP dipakai dengarkan murotal halal, pakai WA-an halal, pakai dengarkan konser haram. Ngerti ya? Pisau untuk motong kepala ikan halal, untuk motong kepala orang haram. Nah, pertanyaan saya sekarang, rokok itu masuk di kelompok 1, 2, atau 3? Jawab Yohan. Rokok itu masuk di kelompok 1, 2, apa 3? Oh, bingungin ya. 1, 2, 3. Masuk di kelompok 1. Masuk di kelompok 1. Ayo coba, manfaat rokokan itu nih jual beli rokok untuk apa? Kalau nggak untuk haram. Berarti dia masuk di kelompok 1. Kalau masuk di kelompok 1 berarti haramun lidzatih. Haram lidzatih itu ya zatnya haram, berarti jual belinya haram, hasil jualannya haram. Hasil jualannya itu adalah haram. Wallahu alam bissawab. Allah alam ya, insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari. Jadi nasihat ana terakhir sebelum ana tutup ya, khilafis barakallahu fikum. Bagi yang belum merokok, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjuangkan, pertahankan untuk tidak pernah ngerokok. Bagi yang sudah ngerokok dan sudah kecanduan, berjuanglah. Hidup ini ya akhi, butuh perjuangan. Keluar dari kubangan kemaksiatan menuju kepada ketaatan itu butuh perjuangan. Dan tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Berat memang di awal, butuh perjuangan. Mulai awal pertama kali berhenti rokok, itu Masya Allah, mulut itu rasanya 2 hari 2 malam itu nggak mau makan. Kepinginnya ngerokok, berjuanglah, bertahanlah. Insya Allah subhanahu wa ta'ala, yani walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, maka kami akan tunjukkan kepadanya ini jalan kami. Orang yang berjuang untuk meninggalkan yang haram, maka dia itu akan ditunjukkan oleh Allah jalannya. Dan ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah, awwadahu Allahu khairan minhu." Barang siapa yang dia itu meninggalkan sesuatu karena Allah, pembuatan haram dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka awwadahullahu khairan minhu, niscaya Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik dibandingkan dengan yang dia tinggalkan tersebut. Wallahu alam. Insyaallah subhanahu yang kita pelajari semoga ada barokah dan manfaatnya.
Ini kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.